kita berikan sedekah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, setiap kebaikan yang kita lakukan sejatinya itu membaiki diri kita sendiri. Sejatinya kebaikan itu akan pulang kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Juga sebaliknya, jika kita buat jahat, kita buat maksiat, kita buat dosa atau menzalimi orang lain, sejatinya kata Allah, kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, misalnya saja Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sama. Cuman Imam Al-Ghazali kemudian menggarisbawahi, yang jangan pernah tanya itu dua hal. Yang pertama, kapan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan yang kita buat hari ini kepada orang lain? Atau kapan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran pahala dari perbuatan baik, amal soleh yang kita lakukan sekarang? Itu yang pertama, jangan pernah tanya tentang itu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, juga jangan pernah tanya bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Bahwa kebaikan yang kita buat, terutama kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, pasti akan dibalas sama Allah, iya. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan tanyakan dua hal, kapan dan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita itu. Oleh sebab itulah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hal ini ternyata di zaman hidupnya Rasulullah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu saat mendengar ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha dan seterusnya, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimananya dan kapan juga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang kita lakukan? Maka Bapak Ibu, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada tiga kemungkinan kata Rasulullah. Perbuatan baik yang kita lakukan hari ini akan dibalas sama Allah dengan salah satu dari tiga kemungkinan tadi. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma ayyu'ajjila lahu fid dunya. Kebaikan yang kita lakukan hari ini dibalas kontan, dibalas cash sama Allah di dalam kehidupan kita dunia. Tentu mungkin tidak hari ini. Hari ini kita buat baik sama orang, boleh jadi seminggu kemudian ada orang lain yang kemudian berbuat baik kepada kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan kemungkinan yang pertama itu imma ayyu'ajjila lahu fid dunya. Boleh jadi kebaikan kita kepada orang hari ini langsung segera dibalas sama Allah selama kita masih dalam kehidupan dunia. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita yang sudah hidup sekian lama dalam kehidupan ini merasakan itu Bapak Ibu. Hari ini kita nolong orang, besok tanpa kita duga-duga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melampangkan kehidupan seorang mukmin dalam kehidupan dunia, kan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, maka pasti kita semua sudah pernah merasakan apa
yang dijawab kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat baik kepada orang dalam kehidupan kita sekarang, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan segera membalas kebaikan itu dengan cara-cara yang kadang-kadang kita tidak pernah duga. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah di dalam hadis itu juga ada kemungkinan yang kedua, imma ayu ajjilalahu fil akhirah, atau mungkin tidak dibalas sama Allah dalam kehidupan dunia, tapi ditunda sama Allah Subhanahu wa taala pembalasannya kelak saat kita sudah meninggal dunia, baik saat di alam barzah maupun nanti saat kita sudah masuk ke dalam alam akhirat. Maka itu Bapak Ibu, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bilang semua yang bernyawa ini wajib mati. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, tetapi kita tanya kemudian, buat apa Allah Subhanahu wa taala membuat kita mati? Nah, dijelaskan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat tadi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kita mati agar Allah bisa menyempurnakan pahala yang belum ia sempat beri kepada kita dalam kehidupan dunia. Maka semuanya nanti akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kelak dalam kehidupan akhirat. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini semua wajib meninggal dunia karena sebab itu. Boleh jadi ada hal-hal tertentu dari kebaikan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia tidak boleh, bukan tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala semua bisa, ya. Dalam sifat 20, bahkan dalam sifat jaiznya Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi, maka jadilah apa yang dikehendaki Allah. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karena satu maksud, karena satu hikmah, Imam Al-Ghazali menyebutnya al-hikmatul muta'aliyah. Karena demi satu hikmah yang sangat tinggi, demi kebaikan kehidupan kita manusia, maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kebaikan kita itu dalam kehidupan dunia. Ditundanya terlebih dahulu kebaikan kita itu agar kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa menyempurnakan kebaikan kita itu nanti pada saat kita sudah meninggal dunia. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali cerita di mana Allah tidak langsung memberikan kebaikan itu dalam kehidupan dunia kita. Ya, karena satu atau lain sebab. Misalnya Bapak Ibu, kita ini pengen jadi orang kaya raya misalnya, dan kita ini termasuk orang yang rajin beribadah, rajin beramal soleh, membantu orang lain. Dan salah satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah itu minta diberikan keberkahan rezeki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tahu takdir penciptaan kita ini bukanlah orang yang cocok dengan banyak rezeki. Karena kita ini orang yang gak sanggup kerja siang dan malam. Otomatis kalau orang yang diberikan rezeki banyak sama Allah, dia harus kerja siang dan malam. Sedangkan kita ini orang yang gampang sakit-sakitan. Kalau diberikan banyak rezeki, banyak pikiran, gampang sakitan. Atau boleh jadi kita ini orang yang gak sanggup jauh hidup dengan keluarga kita. Orang yang banyak rezeki, Bapak Ibu sebentar-bentar keluar daerah, ada pekerjaan di sana, ada pekerjaan di sini. Padahal kita orang yang gak sanggup hidup jauh dari keluarga kita.
Atau Bapak Ibu demi suatu kebaikan, seandainya rezeki berlimpah diberikan Allah kepada kita, boleh jadi nanti kita justru akan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Demi kebaikan itu Allah tidak membalas kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain dalam kehidupan di dunia, melainkan ditunda sama Allah pembalasannya pada saat kita sudah meninggal dunia. Dan itu makna yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi, kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dibuatnya mati kita oleh Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa menyempurnakan semua pahala yang belum ia sempat beri kepada kita dalam kehidupan dunia, maka semuanya nanti akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pada saat sudah kita meninggal dunia. Dan Bapak Ibu, contoh yang seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya, Qarun misalnya ya. Qarun itu di dalam surat Al-Qasas, menurut Allah Subhanahu wa taala awalnya termasuk umat dan pengikut yang paling setia kepada syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu di awalnya adalah pengikut yang paling setia menjalankan perintah Allah, dan dia juga termasuk umatnya Nabiullah Musa fabagha alaihim. Tetapi karena diuji dengan sedikit nikmat, diuji dengan sedikit harta, maka kemudian membuat Qarun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai akhirnya Allah benar-benar murka sama Qarun itu. Pada saat kaumnya bertanya kepada Qarun, Qarun, berilah kepada kami kiat-kiat bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang berkah, yang banyak seperti yang sudah engkau lakukan. Maka Bapak Ibu pada saat itu Qarun menjawab dengan sombong, dengan angkuh. Dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya duit, punya harta banyak seperti ini, tidak ada urusan dengan Allah. Saya punya ini karena kemampuan saya, karena kehebatan saya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga dalam lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami ekuifaksi dia sehingga tenggelam dia ke dalam muka bumi, ke dalam perut bumi, dia, hartanya, rumahnya. Wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong Qarun hari itu dari azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jangan gugat Allah dulu ya. Ketika tidak diberikan rezeki langsung main gugat, ya Allah kok saya nggak dikasih rezeki, kita gugat Allah. Tidak Bapak Ibu, boleh jadi kita tidak dapat dengan kemungkinan yang pertama, tapi insya Allah kita bisa dapat dengan kemungkinan yang kedua, dibalasnya, disempurnakannya semua pahala dari amal baik yang kita lakukan saat kita kelak sudah meninggal dunia. Namun kata Rasulullah juga ada kemungkinan yang ketiga. Kata Nabi Muhammad, kemungkinan yang ketiga ini imma an yasrifa anhu su'a min mislihi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala palingkan takdir buruk yang sudah ia gariskan dalam kehidupan kita, diganti dengan takdir yang lebih baik. Bapak Ibu, seharusnya kita hari ini ketabrak, kecelakaan, dan kecelakaannya berat sampai-sampai kaki kita patah. Tapi kebetulan Bapak Ibu, karena kita rajin bersedekah, selalu menghormati tamu, memuliakan tetangga, maka karena amal soleh yang kita lakukan itu,
Allah Subhanahu wa taala mengganti takdir buruk yang sebelumnya telah Ia gariskan dalam kehidupan kita dengan takdir yang jauh lebih baik, sehingga yang terkena cuman lecet mobil saja. Kaca spion kita patah, cuman itu. Kerugiannya cuma 100.000 atau 200.000 perak. Nah, ini kemungkinan yang ketiga dari amal baik kita yang telah kita lakukan, boleh jadi tidak dibalas kontan sama Allah, tapi sebagai kompensasinya Allah Subhanahu wa taala akan mengubah takdir buruk yang telah Ia tetapkan dalam kehidupan kita, diubah dengan takdir yang lebih baik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam doa kunut yang tadi kita baca, ya, di dalam mazhab Syafi'i kan kunut cara membacanya dibagi dua, ya. Ada yang dijaharkan, ada yang dibaca secara sir. Ya, beda dengan mazhab yang lain Bapak Ibu. Kalau pergi ke Arab Saudi, ya, ke Arab Saudi di Masjid Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, di bulan Ramadan 15 malam terakhir Bapak Ibu, kan sunnah itu salat witir kita kunut. Itu mazhabnya Hambali, kunutnya panjang-panjang Bapak Ibu, semua dijaharkan, ya. Kalau imamnya bermazhab Hambali tidak ada yang disirkan, semuanya dijaharkan, dibaca secara jahar, dan kunutnya panjang-panjang. Kadang-kadang sampai pegal itu tangan kita, itu tidak sanggup lagi. Itu nanti boleh tanya sama Abu Gamal di PIM Bapak Ibu, di Masjid Al-Muntaha Kompleks PIM, ya, di Batupat sana. Itu ada seorang imam yang beliau lama di Arab Saudi, Ustadz Zuhair namanya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu kenal itu sama Ustadz Zuhair. Itu Bapak Ibu, kalau beliau sudah baca doa kunut, wah lamanya luar biasa. Maka saya kalau diundang ceramah di bulan suci Ramadan sama pengurus masjid PIM, saya minta jangan 15 malam terakhir. Kenapa? Witirnya Ustadz Zuhair lama sekali kunutnya, panjang sekali, nggak sanggup tangan kita Pak, pegal kadang-kadang. Tapi barokahnya kita yang bermazhab Syafi'i Bapak Ibu, kunutnya singkat, dan kunutnya itu ada dua bagian, ada yang dibaca jahar dan ada yang dibaca secara sir. Nah, doa terakhir yang kita baca secara jahar itu Bapak Ibu berbunyi waqina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait. Nah, itu kata Imam Syafi'i, puncak dari semua doa kunut yang kita baca itu letaknya pada akhir jahar kita itu. Waqina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait. Maknanya apa kira-kira itu? Waqina, ya Allah lindungilah kami. Wasrif anna, ya Allah palingkanlah dari kami, birahmatika dengan rahmatmu, syarra ma qadait, qada dan qadar, takdir buruk yang telah engkau tentukan di dalam hidupan kami, mohon ya Allah dengan barokah amal soleh, dengan rahmat engkau, maka palingkanlah semua takdir buruk itu di dalam kehidupan kami. Nah, maka Bapak Ibu, pernah satu hari di Banda Aceh, saya diundang ceramah di satu masjid, yang masjid itu tidak ada tradisi baca kunut waktu sholat subuh. Jadi masjid itu tidak ada kunutnya Bapak Ibu. Nah, kebetulan materi yang saya sampaikan materi ini, ceramah ini. Setelah pengajian biasanya jamaah akan ngajak ngopi, ya seperti kita juga di sini, yang ngajak ngopi, duduk-duduk ngopi. Kemudian Imam Ci di masjid itu sekaligus ketua PKM-nya memutuskan, sang singa kamjid tak kunut temah no. Karena Bapak Ibu, inti daripada kunut itu waqina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait. Namun Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, jangan harap doa kunut itu fungsional dalam kehidupan kita kalau kita tidak cukup punya tabungan amal soleh. Jadi Bapak Ibu, tabungan amal soleh kita itu salah satu gunanya apa? Untuk menghindari takdir buruk yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan dunia, maka diganti dengan takdir yang lebih baik.
dan ceritanya banyak sekali Bapak Ibu. Di dalam hadis Rasulullah banyak sekali cerita tentang itu. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Banyak-banyaklah kata Rasulullah kalian bersedekah, karena sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Maka Bapak Ibu, di dalam hadis yang lain Rasulullah bilang as-sadaqatu tudfa'ul bala. Yang namanya sedekah itu salah satu fungsinya apa? Untuk menolak bala. Ya. Dulu hidup Bapak Ibu di zaman Nabiullah Musa. Ini cerita, kisah dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Cerita Nabi Muhammad tentang kehidupan satu pasangan suami istri yang hidup di zaman Nabiullah Musa. Pasangan suami istri ini Bapak Ibu hidupnya cukup prihatin di bawah garis kemiskinan. Tapi suatu hari istrinya ini mengetahui kelebihan Nabiullah Musa ini kan kalimullah. Artinya Nabi yang diberikan akses sama Allah bisa bercakap-cakap langsung.